Hi, welcome back to my channel. Hari ini kita belum akan lanjut membahas fase berikutnya dalam Relearn series, karena kemarin Tuhan memerintahkan saya untuk menjelaskan apa itu humility, kerendahan hati. Bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang mau saya sampaikan adalah secara sikap, humility atau kerendahan hati dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah salah satu dari dua hal yang wajib ada di dalam diri seseorang yang mau atau sedang berjalan bersama Tuhan. Jadi ada dua hal yang sangat penting, sangat menjadi kunci untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah merendahkan diri. Dan dua hal ini adalah hal yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Merendahkan diri ini maksudnya adalah sikap bahwa kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, we are nothing. Tuhan menerima orang-orang berdosa pada awalnya, iya. Tetapi untuk bisa berjalan, kita tidak bisa terus penuh dengan keangkuhan, penuh dengan sikap yang judgmental, penuh dengan pikiran yang terus mengkritik dan menghakimi, penuh dengan pikiran yang merasa aku sudah tahu, aku tahu itu, penuh dengan sikap yang tidak mau dikoreksi. Kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan dengan sikap yang demikian, karena untuk bersama Tuhan kita harus selalu menjadi bejana yang kosong. Kita hidup di dunia ini harus memahami apa sebetulnya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu seperti mendownload hal yang belum kita dapat, lalu mentransfernya ke dalam jiwa kita. Dan kalau kita selalu memenuhi jiwa kita, pikiran kita dengan hal-hal yang sampah, junk, kita tidak akan bisa memposisikan diri kita untuk bisa mendownload apapun yang Tuhan ingin sampaikan di dalam diri kita, kepada kita. I just want to be raw. Saya mau mengatakan apa adanya. Test every spirit. Bahkan ketika kalian mendengar ini, ujilah roh yang berbicara di dalam saya. I just want to be obedient. Siapapun yang berbicara tentang Tuhan, ada dua hal yang harus mereka miliki. Yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah sikap merendahkan diri. Karena satu kali saja seseorang being prideful, itu akan menjadi celah untuk iblis masuk dan akan membelokkan apa yang harus disampaikan. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu seperti apa? Itu adalah sikap yang harus sinkron, yang harus berkesinambungan, yang harus menyatu dengan kepatuhan. Artinya, sebagai anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan atau mau berjalan bersama Tuhan, ini bukan tentang kita, ini bukan tentang oh Tuhan sudah melakukan ini dalam hidup aku mau membagikan supaya orang tahu, melihat hidup aku. Tidak salah, tetapi yang ada di dalam hati kita itulah yang celahnya sangat sempit, tetapi kecil saja ada celah, the unclean spirit itu bisa masuk ke dalam dan membelokkan. Jadi apapun yang kita tangkap, apapun yang kita terima adalah
hal-hal yang kita tangkap dari frekuensinya Tuhan. In the spirit realm, saya selalu menganalogikannya itu seperti gelombang radio, frekuensi AM dan FM. Dan kita ada di tengah-tengah. Bagaimana hati kita, sikap kita, kalau Tuhan adalah gelombang FM dan iblis adalah gelombang AM, di mana kita memancarkan sinyal kita, disitulah yang akan kita dengar. Dan kepatuhan serta merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk tetap ada di frekuensinya Tuhan. Humility, sesederhana tidak menjawab ketika Tuhan tidak menyuruh menjawab meskipun kita tahu. Sesederhana kita menerima kalau ada orang yang menyanggah apa yang kita sampaikan. Meskipun kita tahu bahwa yang kita sampaikan adalah yang Tuhan sampaikan. Sikap, it's okay. Tidak apa-apa. Humility, kerendahan hati atau merendahkan diri itu sesederhana tidak mengatakan kalau Tuhan tidak memerintahkan. Tidak melakukan kalau Tuhan tidak memerintahkan. Meskipun kita bisa, meskipun kita tahu. Humility itu sesederhana kita tidak cepat bereaksi atas hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Humility itu sesederhana tidak melihat buruk orang atas apa yang mereka lakukan yang tidak baik. Karena kita tahu bahwa musuh kita itu bukan manusianya, tapi musuh kita adalah iblis di balik mereka. Iblis di balik pikiran mereka, di balik hati mereka. Sehingga humility dan being obedient, kepatuhan dan kerendahan hati itu adalah dua hal yang menjadi kunci untuk kita tetap ada di frekuensinya Tuhan. Banyak orang tidak tahu bahayanya being prideful. Banyak orang tidak tahu betapa sulitnya roh keangkuhan itu untuk diusir dari pikiran seseorang, dari hidup seseorang, dari tubuh seseorang. Sebagai manusia, untuk memudahkan kita hidup di dunia ini, berperang melawan mereka, kita harus tahu siapa musuh kita. Kita harus tahu strategi untuk melawan mereka. Dan untuk bisa memiliki itu semua, hanya satu channel atau satu saluran yang bisa kita dengarkan. Salurannya Tuhan, channelnya Tuhan, melalui Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita. Tetapi untuk bisa menangkap gelombang atau frekuensi dari channel tersebut, kita harus memposisikan diri kita, pikiran kita, hati kita ada di gelombang tersebut. Saya hanya menggunakan analogi sederhana yang mudah dipahami. Jadi kita tahu kenapa Tuhan itu menciptakan tubuh, pikiran, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tidak hanya fisik. Karena ada hal-hal yang di luar fisik, yang kita tidak bisa lihat. Dan melalui video ini, Tuhan mau saya menyampaikan dua hal penting di dalam sikap kita kepada Tuhan. Humility, kerendahan hati, dan obedient, kepatuhan. Tidak bisa salah satunya. Dua sikap ini harus setiap detik ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Being humble, menjadi rendah hati, seringkali menjadi tantangan. Terutama ketika seseorang itu sudah memiliki rutinitas rohani, aktivitas kerohanian, pelayanan di gereja, membaca firman, pelayanan-pelayanan lain. Kalau kita tidak menjaga sikap kita
dengan dua hal yang tadi, akan ada celah bagi iblis masuk dan menarik kita jatuh ke dalam dosa. Dari penjelasan yang singkat ini, semoga bisa menjadi pengetahuan yang baru untuk bagaimana melayakkan diri di hadirat Tuhan. Bagaimana untuk bisa berjalan bersama Tuhan, mendengar Tuhan. Ini bukan tentang orang lain. Ini tentang diri kita sendiri dulu. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pun akan menyelamatkan semua keturunan kita. Tuhan mengasihi anak-anaknya yang setia. Dan untuk menjadi anak-anaknya yang setia, kita harus memiliki sikap yang benar. Bukan hanya baik, tetapi harus benar. Benar di mata siapa? Benar di mata Tuhan. Karena dengan cara itu Tuhan akan selalu berbicara kepada kita. Apa yang masih belum benar akan Tuhan beritahu. Di situ letaknya. Harus kamu benahi. Lalu benahilah itu. Jangan keras hati. Kekerasan hati adalah bukti bahwa roh keangkuhan ada di dalam diri seseorang. Humility, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kerendahan hati, adalah bukti bahwa kita menerima Tuhan dalam hidup kita untuk membenahi semua yang belum benar di mata Tuhan. Lalu sejalan dengan itu, kepatuhan adalah kunci. Karena tanpa kepatuhan, kita tidak akan melakukan apa-apa. Hidup bersama Tuhan itu harus bersinergi. Being in alignment, selaras. Kita melayakkan diri, masuk di dalam frekuensi yang benar, frekuensinya Tuhan. Tuhan memberitahu bagian mana yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan, lalu kita melakukannya. Hidup di dalam Tuhan itu bukan soal menjadi paling tahu, tetapi hidup di dalam Tuhan adalah soal kepatuhan. Semua pengetahuan itu tidak ada gunanya tanpa kepatuhan. Sebenarnya poin pentingnya dari video ini, yang Tuhan ingin untuk siapapun yang diizinkan mendengar video ini adalah belajar memiliki sikap yang tepat. Memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Karena it's His nature, sudah alamiahnya. Tuhan itu kudus, itu sudah alamiah. Dan kita sebagai manusia yang harus memposisikan diri kita, melayakkan diri kita untuk bisa masuk ke hadiratnya. Karena kalau Tuhan itu kudus, tidak bisa bersanding dengan sesuatu yang kotor. Iya, kita manusia memang akan sering melakukan kesalahan. Ya, Tuhan pengampun, betul. Tetapi sebagai anaknya yang tahu diri, yang tidak menyepelekan Tuhan, yang tidak menyepelekan Bapanya yang kudus, kita harus selalu melayakkan diri. Bukan dengan doa yang panjang-panjang. Bukan dengan rutinitas atau aktivitas rohani yang dari Senin sampai hari Minggu. Tetapi dari hati kita. Hati inilah dan kepatuhan itulah yang sebetulnya persembahan yang luar biasa bagi Tuhan setiap hari. Sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Memiliki anak-anak yang rendah hati, yang merendahkan diri. Karena dengan begitu, kita akan bisa secara otomatis masuk ke dalam hadiratnya. Sehingga Tuhan akan lebih mudah berkomunikasi. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Tuhan menerima orang-orang yang berdosa, iya. Tapi menerima itu maksudnya adalah membuka pintu. Begitu kita masuk melalui pintu itu, kita sudah harus bersih.
Tuhan menerima maksudnya adalah pintu itu terbuka bagi siapa saja, meskipun orang-orang berdosa. Tetapi begitu mau masuk ke pintu itu, kita sudah harus membersihkan diri. It's just analogy. Ini hanya sebuah analogi aja. Sederhana supaya bisa ditangkap. Bahwa secara alamiahnya, kekudusan Tuhan itu tidak bisa bersanding dengan sesuatu yang kotor. Dan kepatuhan dan kerendahan hati adalah cara yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melayakkan diri kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau analogi sederhana ya, kita mau ketemu raja, kita mandi dulu. Setiap detik bersih. Karena dia adalah raja. Be humble and be obedient. God bless you. God loves you.